Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Kofi dari IAIA Tanwir. Ya. Ini saya dan teman-teman ingin mengadakan wawancara sebentar terkait dengan pondok rehabilitasi yang jenengan bangun. Ya. Niki kapan tempat rehabilitasinya dibangun Pak? Sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu tahun berapa? Lupa saya. Sekitar Februari ya. Februari. 2 tahun yang lalu Pak. Berarti sudah berjalan hampir ada 2 tahun. 2 tahunan ya. Lalu untuk proses-prosesnya sendiri? Maksudnya proses ruqyahnya. Ruqyahnya. Kalau kita kan masalahnya saya sendiri jadi peruqyah ya. Yeah. Jadi memang di sini itu tidak menetapkan harus diruqyah berapa kali, itu enggak. Sesuai kebutuhan ya. Mungkin pasiennya baru datang dan membutuhkan ruqyah ya kita ruqyah gitu aja. Tapi untuk rutinnya itu setiap hari Senin atau Selasa, biasanya seminggu sekali. Tapi kalau memang pasiennya mendesak membutuhkan ruqyah ya kita ruqyah gitu aja. Oh, berarti tidak selalu setiap hari, tapi enggak. Ada waktu-waktunya. Iya, kalau rutinnya seminggu sekali. Lalu apa yang memotivasi Anda sehingga tergerak untuk membangun sebuah pusat rehabilitasi ini? Oh iya, dulu ceritanya gini ya. Dulu ini kan awalnya saya kan nggak ingin punya pondok rehab, karena di mana-mana pondok rehab ini kan terkesan kumuh dan baunya luar biasa menyengat ya. Dulu itu saya punya teman itu punya pondok rehab juga. Ketika saya diajak masuk ke pondok itu sampai muntah ya. Karena beliau itu menerapkan pondok-pondok rehab tradisional ya. Jadi masuk pondok itu kalau berontak dipukuli, dirantai dan lain sebagainya. Kalau di sini insya Allah kita akan menerapkan, walaupun pondok saya ini belum permanen ya, insya Allah nanti bulan 6, bulan 7 ini nanti baru bangun pondok yang permanen ya. Ini belum permanen tapi kita menerapkan pondok-pondok rehab modern ya. Jadi nggak ada rantai-rantaian gitu, insya Allah nggak ada ya. Jadi kita memanusiakan manusia istilahnya gitu. Ini manusia bukan hewan gitu ya gitu. Terus saya awalnya punya pondok rehab dan ingin membangun pondok rehab ini istilahnya terpancing ya, dulu terpancing kan. Saya ini kan punya jadwal setiap hari Senin ini kan ruqyah di yayasannya Pak Purnomo. Pak Purnomo Polisi Belajar Baik yang lagi viral ya, yang di Lamongan itu. Jadi waktu itu di sana itu pembangunannya belum seluas sekarang ya. Jadi memang kapasitasnya pondoknya itu cuma sekitar 35 kalau nggak 40 pasien gitu. Lah waktu itu ada orang Banyuwangi, ibu dan anak ya ini kan minta dirawat inap di Pak Purnomo, tapi ternyata di tempat Pak Purnomo ini kan belum ada tempat untuk cewek ya, jadi terpaksa ditolak dan pulang, dan sampai anaknya ini nangis ya. Terus saya ini bilang sama istrinya Pak Purnomo, Pak Bu Pur, saya ini punya rumah yang nganggur ya, seandainya saya bukai pondok rehab bagaimana gitu. Awalnya dari situ ya, karena kasihan sama orang itu dari Banyuwangi jauh-jauh pulang sampai nangis-nangis, tapi ternyata di sana nggak ada tempat, akhirnya juga nggak bisa dirawat kan gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, nekat lah istilahnya, nekat modal-modal utangan di sebuah biye omah elek didandani sak gado-gado sampai sekarang ceritanya kayak gitu. Berarti berawal dari rasa empati yang tinggi untuk menolong orang sehingga tergerak untuk membuat sebuah pusat rehabilitasi. Iya betul. Terus niki, apakah jenengan sendiri pernah ada kesulitan saat menangani para pasien yang suka dukanya punya pondok rehab ya kayak gitu. Kadang kita kan jemput bola ya, kadang ada pasien yang ngamuk-ngamuk di rumah dan warga mungkin atau keluarganya nggak berani nangkap atau nggak berani evakuasi atau nggak berani bawa ke pondok rehab, ya tim kita yang berangkat, kadang saya sendiri yang berangkat gitu ya. Ya kita istilahnya ngotot-ototan sama okol-okolan sama orang DGJ biasa gitu ya, kayak gitu. Yang sulitnya di situ. Yang kita tangani bukan orang pintar tapi orang-orang edan gitu ya. Jadi ya memang kita harus siap tenaga, siap akal dan tenaga gitu loh. Oh, berarti jenengan itu pernah menjemput orang itu? Oh, sering sekali, sampai jauh, kembali juga pernah. Yang paling jauh itu saya jemput pasien itu dari Bali ya. Dari Bali dan
Purbalingga. Jadi Purbalingga itu kalau dari Bojonegoro itu perjalanan 12 jam. Itu tanpa jeda ya, paling berhenti di pom, sholat, ke WC gitu, berangkat lagi kayak gitu. Itu 12 jam. Jauh sekali. Jauh ya. Terus apa pengalaman yang paling berkesan bagi jenengan selama mendirikan pusat rehabilitasi ini? Pengalaman yang paling berkesan bagi saya ya, saya ini sangat gini loh ya, sangat bersyukur ya, bersyukur sekali karena di sisa hidup saya, di masa tua saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini suatu kebanggaan bagi saya sendiri ya. Jadi banyak orang-orang yang usianya sudah setara dengan saya kan sudah 50 tahun ya, tapi hidupnya ini kurang manfaat. Tapi alhamdulillah dengan saya buka pondok ini, hidup saya lebih bermanfaat. Manfaat bagi keluarga, juga manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, gitu deh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Mas. Mas sekali. Ya baik Pak. Itu kebanyakan pasien yang di Ruqyah itu penyebabnya apa? Apa kayak gimana? Ya kebanyakan yang kita rawat ini karena orang gangguan jiwa ini, kalau saya bisa bilang ya, boleh bilang atau mendalami mengobati orang selama ini kan tidak bisa lepas dari gangguan setan, gangguan jin ya. Awal-awalnya itu ya, awal-awalnya itu. Tapi karena sudah terlalu lama, gangguan jin ini juga bisa merusak saraf. Kalau dibiarkan terlalu lama atau lama nggak tertangani atau lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya naik ke saraf atau mungkin salah pengobatan. Biasanya kayak gitu. Jadi malah penyakitnya jadi dua. Ada gangguan jin masih ada penyakit sarafnya ya. Ada juga yang depresi, ada ya. Ada juga yang depresi murni tanpa gangguan jin itu ada, cuma kecil sekali ya, kecil sekali, mungkin sampai 10% lah. Dan 90%-nya itu memang awalnya gangguan jin semua. Jadi bisa sampai masuk ke saraf gitu ya? Bisa merusak saraf. Makanya jadi kan mungkin pernah dengar ya, orang kena santet muntah darah kayak gitu, perutnya buncit muntah darah. Kenapa harus gitu? Karena jin itu bisa merusak organ tubuh manusia. Kebanyakan itu saraf atau gangguan jin Pak? Iya, 90%-nya awalnya gangguan jin, tapi kalau sudah terlalu, yang saya rawat di sini 90% rata-rata sudah ke saraf semua. Gangguan jin ada, jadi ke saraf juga ada. Gitu. Pernah sampai ada yang muntah darah gitu? Oh, kalau di sini enggak, karena di sini kan gangguan jiwa, bukan sakit-sakit fisik kan ya. Ada gangguan jin yang menyebabkan penyakit fisik ada, tapi yang di sini itu kan kita khususkan untuk yang gangguan jin tapi kejiwaan gitu lah, lainnya kejiwaan. Ya. Ada yang dipertanyakan lagi? Monggo. Ya, saya akan bertanya. Ya. Metode apa saja yang biasa digunakan atau dipakai untuk menangani pasien? Iya, kita karena basic kita sebagai peruqyah ya, saya sendiri juga peruqyah, ini juga anak buah saya dan karyawan di sini juga ada yang juga ruqyah. Memang kita memaksimalkan untuk terapi ruqyah dan terapi-terapi saraf lainnya gitu ya. Jadi intinya di sini ini menerapkan yang pertama kali memang diterapkan ruqyah. Jadi kalau di sini itu berbasisnya itu Islami ya Pak? Iya, Islami. Tapi juga nggak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang sakit tetap kita bawa ke rumah sakit. Kita juga nggak mau disalahkan sama keluarganya. Oh sakit kok nggak dibawa ke rumah sakit? Kita tidak menutup untuk pengobatan medis, enggak kita. Kita bahkan kerjasama sama medis. Kalau memang ada yang sakit, ya kita obatkan gitu. Nanti kalau nggak diobatkan, terlanjur ada apa-apa di sini, ya saya disalahkan, repot. Monggo, ada yang tanyakan lagi?
Ya, saya bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan pasien-pasien? Ya di sini karena kita menerapkan ada prosedurnya ya. Jadi mau masuk di pondok kami itu ada prosedurnya. Yang pertama itu harus kontrak ya. Kontrak minimal pengobatan 1 bulan. Kita tidak melayani pengobatan yang kurang dari 1 bulan. Kalau yang rawat inap ya beda dengan yang rawat jalan itu beda. Kalau yang rawat inap minimal harus 1 bulan. Ada yang 1 bulan sembuh ya, ada yang 2 bulan sembuh, ada yang 3 bulan sembuh, ada yang lebih dari 3 bulan baru sembuh, ada. Jadi macam-macam. Jadi pengobatan kejiwaan ini tergantung lama sakitnya. Berapa lama dia sakit? Mungkin 10 tahun, 20 tahun, gendeng edan gitu ya. Ya itu semakin lama pengobatan. Biasanya kayak gitu. Kalau cuma baru mungkin gangguannya itu, mungkin sakitnya itu mungkin baru 10 hari atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu mungkin ditempuh dengan waktu 1 bulan, insya Allah sembuh. Oh, berarti ada yang rawat jalan juga ya Pak? Ada yang rawat jalan itu maksudnya ya minta diruqyah, minta terapi, nanti pulang, terus beberapa hari lagi ke sini lagi, biasanya gitu. Yang orang-orang dekat biasanya itu, karena pasien saya ini kan ya mungkin tergolong jauh ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, dulu itu ada yang Papua, ada banyak dari luar Jawa itu banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah banyak. Seperti apakah wejangan apa yang diberikan ketika pasien sudah diruqyah? Kenapa? Apa? Wejangan. Kayak semua makan setelah dengan meruqyah itu apakah dengan memberikan nasihat khusus atau jangan-jangan? Iya, karena di sini berbasis pondok, jadi kegiatan kita itu setiap hari kan ada ngajinya, ya ngaji itu meliputi tausiah ya untuk penyemangat ya biar cepat sembuh itu bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Mungkin kalau di pondok itu mungkin dengan ibadah, dengan sholat itu juga menenangkan hati ya tentunya. Orang kalau sudah sholat mungkin bingung, kalau sudah sholat kan lebih tenang ya. Kenapa kok orang-orang mungkin ya orang-orang ODGJ ini di rumah walaupun sudah minum obat tapi kok gampang kumat, kenapa? Ya mungkin dari segi ibadahnya mungkin belum ada yang mengingatkan, mungkin kayak gitu. Jadi penyakit kejiwaan itu tidak bisa lepas dari apa ya istilahnya kerohanian istilahnya. Kalau rohaninya baik, insya Allah kejiwaan juga akan tenang, insya Allah kayak gitu. Jadi kita tidak bisa melepas melakukan ibadah ya, terutama sholat 5 waktu itu. Kalau di sini memang ya kita tekankan, ya kita hidup di pondok. Kadang ODGJ udah lama, udah 10 tahun, 20 tahun nggak pernah sholat sama sekali. Kalau di sini harus sholat, tahu suci, pokoknya pakaiannya suci, sudah tahu bersih, itu kita suruh sholat. Tapi kalau masih najis, misalkan masih pesing semua ya nggak disuruh sholat. Tunggu sampai pakaiannya bersih, nggak pesing, baru disuruh sholat. Gitu. Tapi tetap sholat semua ya? Sholat semua. Nurut benar. Karena di pondok ya, kita bukan pantai tapi kita pondok gitu. Apa Pak sehari-hari di sini? Apa? Kegiatan sehari-hari mulai pagi kita bangunkan untuk sholat subuh ya, terus sholat subuh itu istirahat, terus nanti jam 6 itu olahraga ya, senam pagi jam 7 makan pagi sarapan ya, terus istirahat lagi, terus nanti sampai waktu duhur habis duhur makan, nanti sampai asar ya istirahat lagi karena ODGJ itu harus banyak istirahat. Ya nggak sama dengan pondok At-Tanwir mungkin ya, secara dengan kegiatan nggak bisa kayak gitu. Kalau pondok rehab harus banyak istirahat, kalau ODGJ ini kurang istirahat makin kumat ya. Memang banyak istirahat, terus nanti sampai habis maghrib itu makan malam. Jadi kita merawat makan 3 kali tetap ya, makan 3 kali, jadi jam 7, terus lepas duhur, terus setelah maghrib ngaji fikih, tausiah, ngaji Al-Quran di jeda-jeda kayak gitu ya. Jadi setiap hari ngaji perai hari malam Jumat malam Jumat perai. Bu, assalamualaikum. Kula tasih enten tamu Bu niki Bu. Nggih, sekedap malih kula telepon niki enten tamu tasih. Nggih. Sadurunge buat latihan. Bapak.
Gak apa-apa, kata konten, nah telepon. Berarti Bapak sebelumnya nggih enten pelatihan untuk rukyah ini. Nah, Saya ini alhamdulillah ketua perukyah Quran Keling. Saya ini ketuanya di Bojonegoro. Jadi dulu itu saya sering mengadakan pelatihan rukyah dan mengadakan rukyah dan sama Trans 7 dulu ya, Babu Sofa, di tempat-tempat lain gitu. Tapi karena kondisi COVID ya, COVID itu akhirnya terus terakhir sampai sekarang nggak pernah mengadakan rukyah masal lagi sekarang. Jadi dulu sering saya mengadakan pelatihan rukyah itu sering. Atanwir juga pernah sama Ustadz Junaidi. Ustadz Junaidi kan juga alumni Atanwir, Ustadz Junaidi. Pengalaman yang paling berkesan selama mendirikan pusat rehabilitasi ini nopo Pak? Pengalaman buruk apa pengalaman baik? Kalau bisa semuanya. Semuanya. Pengalaman buruk ya. Ini suka dukanya ngerawat ODGJ. Ini cerita ini. Ini nggak sukanya ini pengalaman nggak enaknya ini. Jangan disangka Gojek ngerawat ODGJ enak gini-gini. Nggak tahu siapa. Ada nggak enaknya. Bahkan jenggot saya ini pernah habis brodol itu dibatek sama orang gendeng itu pernah. Iya. Saya pagi-pagi jam 7 ya saya telepon sama pasien gitu ya, warga pasien. Gus, ini Pak Kaji minta dirukyah darurat nah, gitu. Mintanya kan dirukyah darurat gitu. Lah, saya tanda tanya daruratnya itu di mana gitu loh. Nyampe sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini. Nah, kajinya di sini, istrinya di sana. Ya, terus saya tanya, kan beliau ini kan memang langganan rukyah memang ya, langganan rukyah 2 kali kalau nggak salah saya pernah rukyah dia. Terus akhirnya saya tanyai, piye awakmu piye rasane? Gak apa-apa. Jadi orang kejiwaan ini kan nggak merasa kalau dia sakit gitu loh. Dia merasa sehat terus, gak apa-apa sehat Gus. Ya wes kalau sehat aku jingkut tak rukyah ya, karo buka cikon rukyah. Nggih Gus, ya saya ngoten. Nah, kalau masuk kamar situ, dibuntutin sama dia itu. Dirangkul, lah ini jenggot saya buat dar gitu. Wah, ini langsung berdarah sini. Langsung berdarah, jenggot saya brodol habis. Wah, masya Allah. Terus ya sekuat tenaga saya ngelawan musuh wong gangguan jiwa ya. Lah setelah kejadian itu istrinya baru ngomong kalau di rumah itu memang wes edan HP dibanting dan sebagainya. Ngomong dari tadi kan kita siap-siap kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian kayak gitu wes nggak bisa dihindari kayak gitu. Itu ini kameramen itu murid saya itu. Dulu waktu saya punya pasien baru 2 Mas ya? 3 itu sampai dicotos ODGJ sampai berdarah-darah pernah tuh kelocoran itu pernah gitu. Jadi yang berkesan ya gitu ya, yang paling berkesan itu ya saya ingat-ingat jenggot saya sampai brodol itu. Salah itu. Terus apakah ada pasien yang semua makan hari ini di rukyah terus besoknya kembali lagi ke sini nih apakah ada Pak? Maksudnya pasien sudah sembuh. Sudah habis di rukyah. Oh, kalau pasien rawat jalan ya, rawat jalan itu ya biasa kita kan rukyah ini kan nggak cukup sekali memang ya, kayak dokter itu mungkin kontrol kayak gitu sampai sembuh biasanya kayak gitu ya. Kalau pasien yang rawat inap memang ada yang pulang terus 1 bulan atau 2 minggu atau seminggu itu kumat itu ada. Itu faktornya apa? Faktornya itu dari lingkungan, dari keluarga. Ya, kadang dibully. Orang habis direhab sudah mungkin 2 bulan 3 bulan sudah sembuh ya, kita tahu sudah sembuh. Tapi pulang ke keluarga itu masih dicap sebagai orang gila, bahkan disorai, dibully ya, orang gila, orang gendeng. Lah, ini loh ya, ini bekas orang gila, mesti kan emosi. Wong waras dari wong gila tetap ngamuk kok. Apa meneh wong sing bar gendeng terus orang gila, orang gendeng ya tetap edan meneh kayak gitu. Itu faktor-faktor lingkungan biasanya yang memicu si pasien ini untuk kumat lagi biasanya gitu. Kalau keluarganya baik, kondusif, mungkin lingkungan baik itu aman-aman saja biasanya gitu. Pernah nggak Pak ada yang pasien yang sudah sembuh terus pas waktu pulang mungkin itu kayak
saya gak mau di sini aja enak, soalnya sudah seperti keluarga. Ada beberapa yang nggak mau pulang, ada ya. Memang sudah kerasan di sini, mau menghabiskan masa tua di sini itu ada. Ya. Ada juga yang minta pulang terus ya ada, namanya orang banyak. Macam-macam. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Di sini apakah pernah menemui orang di jalan kayak ODGJ yang sudah di jalan tanpa status? Kalau pondok sini sekarang ini memang saya fokuskan untuk pasien yang punya keluarga. Ya, kita belum berani melangkah jemput pasien yang keluarganya nggak jelas di jalan raya. Ini nanti biasanya menyusahkan biasanya. Nanti kalau sudah kita obati sembuh, ya dia ngaku punya keluarga, kita antar ke keluarganya, ternyata keluarganya nggak mengaku, itu sudah sering terjadi kayak gitu. Nanti kan jadi beban kita juga nyarikan kerjaan. Iya, kalau ini bisa kembali ke 100% bisa kerja, kalau nggak bisa kerja. Jadi ODGJ yang dirawat itu, yang kita rawat, yang diobati itu tidak harus dan nggak kita tanggung bisa sembuh sampai 100%. Ada yang 80%, ada yang 75%, ada yang 99%. Kalau 99%, 90 itu ya itu bisa kerja kayak orang normal biasa, ya, kayak orang normal biasa. Tapi kalau sudah 80, 75 bisa mandiri pun alhamdulillah gitu. Awalnya nggak mau mandi, sudah mau mandi. Awalnya berak ya toh, berak sembarangan, mau ke WC, itu sudah alhamdulillah bisa ngurusi diri sendiri gitu. Tapi untuk kerja nggak bisa. Nah, gitu. Jadi macam-macam. Kesembuhannya itu macam-macam gitu loh. Nggak harus 100% sembuh gitu, enggak. Kita nggak bisa menjanjikan itu. Untuk doanya itu bagaimana? Apakah sebelumnya sudah ada dari atasannya atau cari ya Mbak Nopo Pripun? Doa untuk ruqyah. Kita kan ada komunitas ya, ada komunitas itu ada daurah, ada pembelajaran, ada perkumpulan ya. Jadi setiap berapa bulan sekali kita akan mendatangkan ustadz, mungkin syekh juga ya dari Timur Tengah ya biasanya gitu ya. Jadi kita ngajinya di situ, mungkin untuk update ilmu biasanya gitu. Biasanya di situ. Ada daurah namanya. Biasanya. Metode apa sajakah yang bisa digunakan untuk ruqyah? Untuk metode untuk menangani ODGJ ya kayak tadi ya macam-macam. Tapi karena kita peruqyah, basicnya peruqyah ya kita fokuskan ke ruqyah aja. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh, nggak ada yang tanya sing cowok-cowok sing nopo niku rondo apa perawan. Lah ya ngono lho ya. Ana rondone perawane karena dulu itu saya punya pasien, punya murid itu ada yang suwantik sampai ada saya teleponin terus. Kan masuk YouTube channel saya juga masuk YouTube channel Pak Purnomo. Namanya siapa itu Mbak Devi ya dulu. Aku teleponi karo Joko-Joko kuwi. Gara-gara wayu kuwi. Tempat viral ya dulu ya, tempat viral. Sampun mantul. Kerjanya di Singapura. Ya, iya bahasa Inggrisnya pintar. Kayak bukan orang gangguan biasa. Cantik. Kenapa setiap ODGJ dalam proses penyembuhan yang laki-laki kok bisa digundul, Pak? Oh gitu. Untuk gundul, untuk kepala yang dibotakin ini kan memudahkan untuk mandi. Biasanya kan gini ya, ODGJ ini kan malas mandi, malas goyang rambut di kepalanya itu mungkin enggan untuk basah gitu loh. Jadi untuk digundul itu untuk kebersihan juga. Biasanya kalau sudah lama nggak mandi busien, itu tombian wakeh gitu, wala korengan bering aja. Korengan, apalagi yang sudah rambut yang gimbal-gimbal itu. Bagaimana kalau rambut yang sudah gimbal kalau nggak dibotaki? Ya, terus untuk terapi juga, untuk terapi kalau mandi itu grojok, ya, pakai air itu biar sarafnya itu tenang gitu loh ya. Intinya di situ juga.
Terus kalau di sini itu saya botai, saya gunduli itu istilahnya untuk opo yo, kanggo tenger, tenger. Mau anak sing ngucul, gundul mesti muridku ngono. Warga kan warga wis ngabari, "Gus, iki anak sing gundul melayu rono." Lah ngono kan penak golekan iki biar gampang. Kalau saya sendiri kayak gitu. Berarti channelnya itu baru atau sudah lama sebelum mempunyai ini? Oh, kalau channel saya itu sudah lama. Sebelum saya punya Pondok Rehab itu sudah punya channel mestinya, tapi gak diurusi, gak terurus. Sekarang pun juga saya jarang upload juga. Karena mungkin karena penglihatan saya agak berkurang, ya pusing. Kalau saya lihat HP lama-lama itu pusing ya. Ya maklum sudah usia. Beda dengan jenengan yang masih muda, melototi HP, main game-gamean setino sungi ya gak apa-apa. Kalau saya itu 10 menit, 20 menit pusing pada saya. Jadi saya sekarang jarang upload. Ya aktif di medsos, kadang di YouTube, kadang di Facebook atau di TikTok itu. Saya bisa punya TikToknya. Oh, kiai kekinian ya punya toh. Enggak, dakwah saya bisa dikenal orang itu dari medsos gitu loh ya. Kalau ada ulama atau ada gus atau mungkin ada ustadz yang terus nggak mau medsos-medsosan, akan ketinggalan zaman kayak gitu. Karena wong saiki sing didelok iku HP, gak mau dakwah lewat HP, ya ketinggalan zaman, dakwah mbek sapa. Gitu loh ya. Iya, perkembangan zaman kita ikuti terus. Saya TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada semua. Instagram gak aktif. Mas keselenan. Mungkin ada perbedaan yang mendasar untuk penanganan depresi yang laki-laki atau perempuan. Oh ya ini ya. Kalau penanganannya lebih mudah yang cowok. Tapi kebanyakan ODGJ ini cowok. Karena apa kok cowok kok gopok gendeng, gopok edan, gopok gangguan jiwa itu kena apa? Kalau saya boleh guyonan ya saya jawab dengan guyonan. Karena apa kok akeh cowok, kenapa wong lanang sing padha gendeng, kenapa wong wedok kok jarang-jarang? Karena sentai wong wedok aku yo ngono. Sentai wong wedok akhirnya pada stres aku ngono, pada bento gitu. Iya, di Pak Purnomo itu ada pasien sekitar 140 kalau nggak salah sekarang ya. Yang cewek itu cuma 20-an, selebihnya cowok semua. Yang di sini saya rawat tadi sama tahu kan ya. Yang cewek cuma berapa? Yang cowok semua. Keluar masuk itu cowok. Gitu ya. Yang banyak yang edan itu ternyata cowok. Gak ngerti. Cowok itu naik opok. Nah, kayak gitu. Tapi untuk perawatan itu memang gampang cowok. Cewek walaupun secantik apapun kalau sudah gangguan jiwa ngompolan. Ya bener. Ngompolan, suka ngompol, bener. Wes toh, Mbak ini sama megang enggak ya? Bisa ngompolan, bener ngompolan ya. Jorok ngompolan itu kebanyakan cewek. Saya gangguan jiwa rata-rata ngompolan. Dan rawatannya sulit, terus nggak mau makan, misalnya gitu. Makan sulit, ngompolan. Terus rawatannya emang agak ruwet kalau cewek. Untungnya si cewek ini nggak terlalu banyak yang gendang. Kalau kebanyakan cewek, aduh susah sekali. Kalau saya memilih ngerawat cowok, enak cowok. Cowok nggak mau makan bentak gitu makan. Cewek nggak mau makan bentak bulet. Susah, ya gitu. Biasanya minta dirayu, karena wanita kan ingin dimengerti ya, Mbak ya. Sudah gangguan jiwa pun minta dimengerti juga. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Berarti setiap hari Senin sama apa tadi yang Selasa biasanya ya. Sama Selasa ini tuh satu-satu dimasukkan ke rumah maupun? Enggak, di sana ya kita rukyah satu-satu, cuma di sana satu-satu gitu. Yang ngumpul tadi tempat tadi rukyah satu-satu. Mungkin teman-teman nanti yang ditanyakan lagi. Cowok sama cewek itu bisa ya? Bisa. Gak bisa meteng kabeh. Oh no, malah kenceng kadang. Nah, campur ya bar kabeh. Mulai dari pondok ya meteng kabeh. Sudah.
Sudah? Nggak ada yang dipertanyakan lagi? Oh iya. Teman-teman sudah? Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Ngapunten sangat menawi kula kalih rancang-rancang niki ngganggu waktu jenengan kalih niku mboten ngisi. Enggak apa-apa. Kita malah lebih senang ada mahasiswa yang peduli sama kehidupan ODGJ itu, alhamdulillah. Karena ODGJ di luaran sana, orang gangguan jiwa di luaran sana itu kan dianggap sampah masyarakat dan ditakuti dan menakutkan gitu. Nah, ternyata kalau sudah dirawat kayak gitu tadi, seperti teman biasa. Kalau di luaran mungkin edan, mungkin menakutkan. Kalau sudah kita rawat, insya Allah jinak-jinak saja. Nggak ada takut-takutnya, nggak ada menakuti orang, itu nggak ada. Ya, ini buat teman-teman yang di luaran sana, jangan pernah takut sama ODGJ atau orang gangguan jiwa. Kita punya akal waras, kenapa harus takut sama orang yang nggak waras? Iya toh? Ya. Kita bisa belajar, kita bisa jadi mahasiswa, kan lebih pintar kita daripada orang gendeng, gitu toh? Kenapa harus takut sama orang gendeng? Nggak ada yang harus takuti ya. Iya, jangan dijauhi, orang-orang kayak gitu butuh perawatan juga ya. Harus dirangkul. Iya, dirangkul kalau bisa. Kalau tempat saya nanti sudah luas, insya Allah nanti bulan 7 ini akan saya bangun pondok yang luas, ada tanah 3.000 meter, itu nanti kalau sudah jadi insya Allah bisa menampung pasien-pasien ODGJ sekitar 500-an, insya Allah kayak gitu. Amin. Jadi memang cita-cita saya ini besar, cita-cita besar walaupun belum punya uang, enggak ya, belum punya uang ya, tapi cita-cita saya tetap besar. Saya akan bikin pondok yang mungkin terbesar ya, di Bojonegoro, kayak gitu ya. Baik Pak, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.